Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurani dengan NIM 23080000641 dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen berbasis sekolah dan juga mutu pendidikan. Di sini ada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, untuk yang pertama itu ada pengertian dari manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS. Manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan dalam pengelolaan sekolah yang memberikan tanggung jawab dan juga wewenang kepada sekolah dalam mengelola berbagai aspek pendidikan termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga evaluasinya. Adapun di sini cara MBS berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Di sini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada fleksibilitas kurikulum, adopsi praktik terbaik, partisipasi aktif guru, pengelolaan sumber daya yang efisien, keterlibatan orang tua dan masyarakat, pengembangan kepemimpinan dan kapasitas guru, peningkatan pengawasan dan evaluasi, peningkatan kualitas lingkungan belajar, dan juga inovasi dalam pengajaran. Selanjutnya ada pengertian dari mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu merujuk pada tingkat kualitas dan juga efektivitas suatu sistem pendidikan ataupun lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkannya. Lalu mutu pendidikan itu melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hasil belajar siswa, pengalaman pembelajaran, pengajaran, kurikulum, manajemen sekolah, fasilitas fisik, serta keterlibatan guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakatnya. Selanjutnya, ada elemen yang dapat digunakan untuk mengukur mutu pendidikan. Yang pertama ada hasil belajar dari siswanya. Mutu pendidikan dapat diukur dari sejauh mana siswa itu bisa mencapai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan standar pendidikannya. Jadi, hasil belajar siswa itu, kalau misalkan di anak usia dini, mutu pendidikan melalui hasil belajar siswa dapat diukur melalui berbagai aspek perkembangan. Ada yang mencerminkan hasil belajar siswa, dan juga hasil belajarnya itu tidak hanya terbatas pada kemampuan kognitif, tetapi juga bisa mencakup perkembangan sosial, emosional, dan juga motorik bahasa dan seninya. Contoh dalam penerapannya itu anak itu bisa bermain balok warna-warni sambil menyebutkan nama-nama warna dan juga bentuknya. Yang kedua ada pengajaran dan juga metode pembelajaran. Kualitas pengajaran dan juga metode pembelajarannya yang digunakan oleh guru itu bisa memainkan peran penting dalam mutu pendidikan. Metode yang inovatif, interaktif, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa dapat meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Contoh dalam sentra, misalnya dalam sentra balok, anak-anak itu bisa membangun berbagai struktur dengan menggunakan balok, bisa melatih motorik, kognitifnya, dan juga sosialnya. Ataupun bisa dicontohkan dalam sentra seni, jadi anak-anak itu bisa menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan, itu bisa melatih kreativitas anak dan juga ekspresi diri kepada anaknya. Yang ketiga, ada kurikulum yang relevan, yaitu mutu pendidikan juga terkait dengan pengembangan dan juga penyusunan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan siswa, dan juga standar pendidikan yang berlakunya. Yang keempat, ada kepemimpinan dan juga manajemen sekolah. Efektivitas kepemimpinan dan juga manajemen sekolah itu bisa berperan dalam menciptakan
lingkungan yang mendukung pembelajaran yang baik, efisien, dan juga efektif. Yang kelima, ada partisipasi dan juga keterlibatan stakeholder, yaitu keterlibatan aktif guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat dalam proses pendidikan adalah indikator mutu yang penting. Yang keenam, ada fasilitas fisik dan juga sarana pembelajaran, yaitu kondisi fasilitas fisik sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya juga bisa mempengaruhi dalam mutu pendidikannya. Yang ketujuh, pengembangan keprofesian guru, yaitu kualitas dan juga kompetensi guru itu dalam mengajar dan juga membimbing siswa juga bisa menjadi indikator penting dalam mutu pendidikan. Yang kedelapan, ada evaluasi dan juga pemantauannya, yaitu sistem evaluasi dan juga pemantauan yang efektif bisa memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan juga tujuan yang telah ditetapkan dari awal. 9, ada keterlibatan orang tua dan juga masyarakat, yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung dan juga mengasuh pendidikan juga bisa dapat berkontribusi pada mutu pendidikan. 10, ada pemberdayaan siswa, yaitu lingkungan pendidikan yang memberdayakan siswa aktif dalam pembelajaran dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan juga berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Yang terakhir ada kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerjanya, yaitu mutu pendidikan juga dapat diukur dari sejauh mana lulusan dapat memenuhi tuntutan dan juga kebutuhan dunia kerja ataupun dunia masyarakatnya. Selanjutnya ada implikasi konsep mutu dalam pendidikan. Konsep mutu dalam pendidikan memiliki banyak implikasi yang mempengaruhi berbagai aspek sistem pendidikan, praktik pengajaran, dan juga hasil belajar siswa. Implikasi tersebut bisa berdampak pada bagaimana pendidikan itu bisa dirancang, diimplementasikan, dan juga dinilai. Selanjutnya, implikasi dari konsep mutu dalam pendidikan. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang relevan, yaitu konsep mutu bisa mendorong pengembangan kurikulum yang relevan dan juga responsif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan siswa, dan juga tuntutan dunia kerja. Kurikulum itu harus dirancang dengan mempertimbangkan standar pendidikan yang berlaku dan juga mengakomodasi perkembangan pengetahuan dan juga teknologinya. Yang kedua, ada peningkatan pengajaran dan juga metode pembelajaran. Nah, yang artinya itu fokus pada mutu pendidikan mengharuskan guru untuk mengadopsi metode pengajaran yang efektif dan juga inovatif, yaitu penggunaan metodenya itu bisa pembelajaran yang interaktif, berpusat pada siswa, dan juga mendorong pemecahan masalah dapat meningkatkan efektivitas pembelajarannya. 3, penggunaan evaluasi formatif dan juga sumatif, yaitu konsep mutu bisa mengedepankan penggunaan evaluasi formatif, yaitu selama proses pembelajaran, dan juga evaluasi sumatif akhir periode, yaitu bisa untuk membantu pemantauan kemajuan siswa dan juga mengukur pencapaian tujuan pembelajarannya. 4, pengembangan keprofesian guru, yaitu pendidikan bermutu menuntut pengembangan terus-menerus dari kompetensi dan kualifikasi guru, yaitu guru itu harus bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan juga program pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas dalam pengajarannya. 5, partisipasi aktif guru, siswa, dan juga orang tua, yaitu konsep mutu bisa mendorong partisipasi aktif semua stakeholder pendidikan termasuk guru, siswa, dan juga orang tua dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan juga proses pembelajaran, kesempatan untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik, dan juga bisa menjadi kesempatan untuk menjadi lebih tinggi. Yang keenam, pemberdayaan siswa dalam pembelajaran, yaitu pendidikan bermutu mendorong pemberdayaan siswa untuk mengambil pesan aktif dalam proses pembelajarannya. 7, pemantauan dan penilaian proses pembelajaran, yaitu konsep mutu menekankan pentingnya pemantauan dan juga penilaian terhadap proses pembelajaran bukan hanya pada hasil akhirnya. Hal itu bisa membantu mengidentifikasi area perbaikan dan juga merespon perubahan yang diperlukan. 8, peningkatan manajemen sekolah, yaitu manajemen sekolah yang efektif dan adaptif menjadi bagian integral dari konsep mutu. Kepala sekolah dan tim pengelola sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya, merencanakan dan juga membuat keputusan berdasarkan data dan juga informasinya.
9. Kualitas fasilitas dan juga lingkungan pembelajaran. Lingkungan belajar yang baik, termasuk fasilitas fisik, teknologi, dan juga sumber daya lainnya, berkontribusi pada mutu pendidikan. Fasilitas yang memadai bisa menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran yang efektif. 10. Ada kemitraan dengan dunia kerja dan juga masyarakatnya. Pendidikan bermutu mempertimbangkan tuntutan dan juga perkembangan dunia kerja serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikannya. Kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat dapat memberikan wawasan. Jadi, kesimpulannya itu manajemen berbasis sekolah ataupun MBS dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap mutu pendidikan. Otonomi sekolah dalam mengambil keputusan dan juga pengelolaan berbagai aspek pendidikan memungkinkan pendekatan yang lebih adaptif, relevan, dan juga responsif terhadap kebutuhan siswa dan juga masyarakat. Mutu pendidikan adalah tujuan yang diinginkan oleh setiap sistem pendidikan karena kualitas pendidikan yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi individu, masyarakat, dan juga bangsa secara keseluruhan. Konsep mutu dalam pendidikan mendorong sistem pendidikan untuk berfokus pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik, efektivitas pengajaran, partisipasi, dan juga pengembangan berkelanjutan. Implikasi dari konsep mutu ini bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan juga relevan bagi siswa dan juga masyarakatnya.